Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kita karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan pembelajaran secara daring dari rumah kalian masing-masing. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol, patuhi larangan ya, jangan dilanggar, jangan kita sombong, jangan kita merasa yakin bahwa kita tidak akan tertular, terus kemana-mana tanpa masker ya. Jadi kita sebagai pelajar atau sebagai siswa atau mungkin bapak ibu guru sebagai orang yang berpendidikan seharusnya mengerti bahwa COVID-19 itu nyata adanya ya, itu bukan suatu hoax, itu bukan suatu konspirasi, tapi memang penyakit itu ada. Jadi kita tidak boleh menyepelekan ya. Kemana-mana kalau mau keluar ya pakai masker ya, pakai masker, kemudian cuci tangan setelah keluar dari luar ya. Kemudian kalau memang bepergiannya itu lama atau jauh ya berarti sampai di rumah langsung mandi ya. Kenapa? Supaya virus atau kuman yang nempel di badan atau badan kita bisa hilang ya. Itu tadi sedikit motivasi dari Pak Rizky ya tentang menjaga kesehatan di musim pandemi ini agar tidak tertular atau tidak terjangkiti penyakit tersebut ya. Kali ini Pak Rizky akan membahas tentang fungsi statistik ya di dalam Excel. Kalau minggu yang lalu itu kita sudah belajar ini ya, fungsi aritmetika ya. Ini ada operasi hitung matematika dasar, ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan serta akar kuadrat. Nah, kalau di fungsi statistik ini ya, kita akan mempelajari bagaimana menghitung jumlah ya menggunakan rumus sum atau sum kurung buka range ya, atau yang lebih singkat lebih cepatnya menggunakan auto sum atau simbol sum yang sigma itu di Excelnya ada. Sedangkan untuk jumlah data itu kita menggunakan rumus count kurung buka range. Bedanya sum sama count itu apa? Kalau jumlah ini yang dihitung adalah jumlah total nilai ya. Misalkan kita membeli barang ya, itu habisnya berapa di total menggunakan sum. Nah, kalau jumlah data ini itu contohnya adalah berapa jumlah siswa-siswi 7 Al Mustafa, misalkan 36. Lah itu berarti menghitungnya pakai count ya, bukan pakai sum, tidak bisa. Nah, kemudian ada nilai rata-rata menggunakan rumus average kurung buka range ya. Rata-rata nilai ini adalah misalkan nilai ulangan PTS kemarin ya, itu semua nilai mapelnya ditambahkan ya, terus dibagi jumlah data, itu ketemu average atau rata-rata. Nilai yang sering keluar misalkan dari nilai PTS itu kalian sering dapat nilai berapa ya. Kalau seringnya dapat nilai 80 ya berarti nilai yang sering keluar adalah 80 ya, menggunakan sama dengan mode kurung buka range. Dalam matematika istilah nilai yang sering keluar ini disebut dengan modus ya, tapi dalam Excel rumusnya menggunakan sama dengan mode. Nah, nilai tengah itu adalah seperti ini ya. Misalkan ini saya punya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini nilai tengahnya mana ya? Nilai tengahnya ya ini ya, ini ada 6 data, nilai tengahnya ya ini ya, 4 dan 5. 4 ditambah 5 dibagi 2 ya, nilai tengahnya adalah berapa? 4,5. Tapi kalau saya punya data seperti ini 6789, nilai tengahnya mana? Mohon maaf ya, misalkan datanya ini 56789 ya. Ya, nilai tengahnya mana? Nilai tengahnya adalah 7 ya, karena pas di tengahnya. Nah, kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya, nilai tengahnya ini 4 dan 5. 4 dan 5, 4 ditambah 5 dibagi 2, 4,5 ya. Kurang lebih seperti itu yang disebut dengan nilai tengah. Sekarang nilai tertinggi itu adalah menggunakan rumus max ya. Misalkan dari nilai PTS kemarin berapa nilai tertinggi PTS itu, yaitu menggunakan rumus sama dengan max kurung buka range. Sedangkan nilai terendah lawannya dari maksimum ya sama dengan min kurung buka range ya. Paling jelek nilai PTS-nya berapa? Ya itu menggunakan rumus min. Tambahan lagi untuk
fungsi statistik, di sini kita bisa juga mengetahui ranking ya. Nah, untuk lars ini ya, lars itu kurung buka ya, sintaksnya nilai tertinggi urutan ke ya. Jadi lars itu untuk menghitung nilai tertinggi urutan keberapa ya. Sintaksnya adalah sama dengan lars kurung buka array ya. Array itu sama kayak array tadi, hampir sama, koma k. K itu urutan berapa? Misalkan ranking 2 ya, berarti koma 2 gitu. Nah, misal mencari nilai tertinggi urutan ketiga sama dengan lars kurung buka array-nya dari C5 itu selnya ya sampai C14 titik 2 sampai C14 koma urutan ketiga 3 ya, kurung tutup ya, enter gitu ya. Sedangkan lawannya lars adalah small untuk mencari nilai terkecil urutan keberapa ya. Sintaksnya sama dengan small, small, boleh besar boleh kecil ya, rumusnya itu kurung buka array koma k. Misalkan nilai terendah nomor 2 ya, sama dengan small kurung buka dari C5 selnya sampai C14 ya, koma 2, kemudian enter ya. Lebih detailnya saya kasih contoh soalnya seperti ini ya. Kalau kalian punya Excel, silakan ini di blok, di copy paste ke Excel ya. Jadi ini akan saya blok, saya copy paste ke Excel ya. Ini saya copy ya, saya buka Excelnya, start dari Excel ya. Kita tunggu sampai programnya terbuka dulu. Excelnya versi tahun berapapun ya bisa ya. Kalau yang Pak Rizky gunakan ini versi tahun 2019 ya. Kita paste biar tidak nulis dari awal ya. Terus kita sesuaikan lebar kolomnya ya, seperti ini misalkan ya. Ini belum ada bordernya, kita border dulu, kita blok ini ya, kita border all border ya. Ada nama siswa Anda, kemudian Beni, Cahaya, Dewi, Esi, Farah, Gunawan, Hendra, Indah, Jihan. Ada nilai, daftar nilainya, ada nilai harian ya, dibagi menjadi nilai tugas, nilai praktek, nilai harian. Ada nilai semester, UTS atau PTS sama UAS atau PAS. Nilainya sudah ada diisi ya. Nah, sekarang mencari total nilai ya. Cara singkatnya seperti ini, kita blok ya. Tadi ada auto sum ya, kita lihat di sini ya, sum ya, total nilai. Di Excel enaknya itu kalau sudah ketemu satu, yang lainnya tinggal kita drag, kita copy ya. Nah, sudah ketemu 665, kita copy ke kanan, taruh kursornya di pojok sehingga muncul tanda plus kecil seperti itu. Nah, kita tarik ke kanan ya, sudah muncul ya total nilai dari masing-masing siswa tadi. Nilai rata-rata sama dengan ya average ya, tadi sudah ada average ya. Saya manual saja average ya, kurung buka ya. Ini kita blok. Nah, ini yang kita sebut dengan range ya, kurung tutup enter ya, seperti itu ya. Jadi sama dengan average kurung buka, kita blok, kita sorot mana range yang akan kita hitung ya. Ketemu satu rata-ratanya, yang lainnya tinggal kita copy, tarik ke kanan ya. Nilai yang sering keluar tadi apa? Modus atau median ya. Nilai yang sering keluar adalah modus ya, tapi rumusnya tidak pakai modus tapi menggunakan mode. Kurung buka ke ya, dari sini seret enter ya. Nilai yang sering keluar ternyata 70 ya. Nah, kita copy ke kanan ya. Nilai tengah ya, tadi apa rumusnya? Median ya, median ya. Itu ya, sudah keluar rumusnya di Excel. Kalau kita ketik rumusnya ya, kita tarik range-nya ya, enter. Nilai tengahnya 70 ya. Nah, kita tarik ke kanan ya, itu ya, ada koma-koma ya, karena dibagi dua biasanya seperti itu. Nah, sekarang nilai tertinggi. Nilai tertinggi apa tadi rumusnya? Sama dengan max ya. Nah, kurung buka, ini kita sorot, kita blok range-nya, kurung tutup atau kita enter langsung bisa ya. Sudah keluar 85 nilai tertinggi ya, kita tarik ke kanan ya. Nilai terendah lawannya tertinggi ya, berarti sama dengan min, kurung buka ya, enter ya. Nilai
Nilai tertinggi ternyata 40, ya kita tarik ke kanan, ya bervariasi. Nah ini ya nilai tertinggi ketiga. Ya, tadi menggunakan apa untuk nilai tertinggi keberapa? Menggunakan rumus small atau large? Large ya, sama dengan large. Huruf buka. Ini kita sorot lagi. Ketiga. Ya, ingat di rumus yang dibuat tadi saya menggunakan koma ya, tapi kalau di laptop yang saya gunakan, nah ini kalian bisa lihat di sini menggunakan array titik koma ya, jadi tidak bisa pakai koma tapi menggunakan titik koma. Ada laptop yang pakai koma, ada laptop atau komputer yang menggunakan titik koma ya, jadi nggak sama, tinggal dilihat ini sintaksnya nanti keluarnya apa di komputer itu. Ya, 75 nilai tertinggi ketiga ya, kita tarik ke kanan. Nah, nilai terendah kedua ya, menggunakan rumus small ya, kurung buka dari sini kita sorot sampai jihan ya, titik koma ya, di sini terlihat titik koma 2, kurung tutup enter. Nah, ketemu, kita tarik ke kanan. Itu tadi ya cara menghitung ya menggunakan fungsi statistik. Gampang ya, kalau kalian punya laptop di rumah atau komputer di rumah bisa dicoba ya modul Excel yang nanti akan Pak Rizky beri kepada kalian ya, supaya apa? Supaya nanti tidak lupa ya. Seandainya ini tidak ada pandemi mungkin kita bisa praktek ya di lab atau di komputer sekolah, tapi karena ini masih pandemi ya tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya ya, jadi mungkin penyampaian dari Pak Rizky pun ya tidak bisa semasuk mungkin ke siswanya ya, kalau dari rumah itu memang tidak begitu efektif ya, tapi mau gimana lagi karena memang masih seperti ini ya, makanya kalian harus selalu berdoa ya Allah semoga pandemi ini segera berakhir, supaya apa? Supaya kita bisa beraktivitas seperti semula ya. Jadi kita itu memang saat ini sedang diuji ya, diuji oleh Allah sampai sejauh mana keimanan